A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan pembahasan mukaddimah irfan teoritis kita akan memasuki pembahasan irfan dalam kitab Fusus Al-Hikam karya Master Faiznya Syekh Akbar Ibnu Arabi. Sebagaimana tradisi dalam pengajaran kitab, mukaddimahnya juga itu tidak dilewatkan. Mukaddimahnya juga kita bahas, sebab di situ juga akan kita pahami apa yang terkandung di dalam kitab yang ditulis. Nah, saya sendiri juga memberikan mukaddimah, ini mukaddimah justru ditulis oleh, benar, ini tetap mukaddimah saya yang tulis, tak perlu kita bahas. Mukaddimah ini sampai halaman 8. Kita langsung ke halaman 13 dalam buku ini. Jadi kita punya buku pakai. Buku ini adalah hasil daripada istilahnya menerjemahkan Syarah Fusus Al-Hikam atau namanya tuh? Menyadur Syarah Fusus Al-Hikam dari karya Ayatullah Allamah Hasan Zadi Amuli, yang mana beliau beri judul Mumiddul Hikam, Mumiddul Himam, ya. Kitab Syarah Fusus Al-Hikam Mumiddul Himam. Nah, dalam mukadimah ini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munazzilul hikam ala qulubil kalim bi ahadiyati tariqil amam minal maqamil aqdam wa inikh talafatil nihal wal milal li ikhtilafil umam wa sallallahu ala mumiddil himam min khazainil judi wal kiram bil kilil aqwam Muhammad wa alihi wasallam. Nah, tradisi di dalam ngaji kitab yang dilakukan oleh kaum hauza atau pesantren, yaitu membahas kata demi kata yang tertuang di dalam tulisan. Kalau kitab Fusus ini dibaca tanpa kita menggunakan syarah, sangat sulit sekali untuk terpahami. Makanya kalau ada yang menerjemahkan cuma terjemahan teksnya saja tanpa memberi syarah, yakinlah sangat sedikit orang bisa memahaminya. Ya. Kita di dalam buku ini menuangkannya dalam bentuk menjelaskannya kata per kata. Nah, di sini saya tuliskan dalam syarah kitab Fusus ini, pertama kita bahas terlebih dahulu mukaddimah dari Syekh Akbar Ibnu Arabi. Beliau sebagaimana tradisi yang baik dalam Islam memulai penulisannya dengan basmalah dan hamdallah. Sebab kalimat-kalimat Allah, yaitu firman-firman ilahi, adalah sumber dari berbagai kemuliaan dan keberkahan. Bahkan seluruh entitas-entitas alam, maksudnya mawjud-mawjud alam ini, tidak lain adalah kalimat-kalimat Allah. Sebab mereka semua merupakan manifestasi, tajalli, ya, manifestasi dan tajalli dari nama-nama ilahi. Tentunya kita sudah memahami ini kalau kita sudah mengikuti mukaddimah, bahwa segala realitas pada hakikatnya tiada lain merupakan tajalli dan manifestasi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
di mana tersusun secara bergradasi nama-nama ilahi. Nama Allah menyusul kemudian nama lainnya, al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, dan kemudian disusul nama berikutnya al-hayyu, al-alim, ya, as-sami, al-basir, al-murid, al-qadir, ya, itu ada 7 nama. Jadi semua realitas alam ini tidak lain adalah sumbernya dari nama-nama ilahi tersebut yang memanifestasi. Di ayat suci Al-Quran diisyaratkan bahwa pada hakikatnya maujud-maujud ini tiada lain adalah disebut juga kalimat Tuhan. Ya. Di ayat suci Al-Quran, di ayat 109 surah Al-Kahfi, Tuhan berfirman, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi pada dasarnya maujud-maujud ini juga tiada lain sebagai kalimat Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan misalnya pada Nabi Isa adalah kalimat Tuhan, pada Nabi Musa kalimat Tuhan. Jadi pada dasarnya semua maujud ini ada yang terdiri dari tentunya kalimat yang istilahnya dibanding yang lain, ya, dari segi keluasan dan kemencakupannya, ya, itu bergradasi sesuai dengan tingkatan keeksistensian. Ya, jadi eksistensi yang tingkatannya di bawah, ya, dari dimensi kekalimatannya juga adalah lebih di bawah daripada yang eksistensi mempunyai kedudukan lebih di atas. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa beliau di dalam apa istilahnya memulai alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya, Pak Armin alhamdulillah juga sudah datang. Pak Amrin, ya. Ya, hamdallah, ya. Jadi beliau memulai dengan alhamdulillah. Hamdallah adalah bentuk pujian, yakni pujian bagi wujud yang kesempurnaannya adalah mutlak. Kesempurnaan zatnya tidak terbatas. Karena itu seluruh sifat-sifatnya juga sempurna tak terbatas. Jadi seperti ini pada dasarnya. Jadi hak subhanahu wa ta'ala dari aspek wujud, eksistensi adalah eksistensi tak terbatas. Nah di sini istilahnya urafa lebih tinggi pemahamannya daripada filosof. Ya. Karena yang namanya tak terbatas artinya tidak ada sesuatu yang bisa ada di sisinya yang sama dari dimensi realitasnya itu, ya. Jadi kalau misalnya wujud, ya, wujud tak terbatas artinya tidak bisa ada lagi wujud lain di sisinya, sebab bagaimanapun kecilnya, bagaimanapun lemahnya, bagaimanapun fakirnya, kalau tetap kita memandang terdapat wujud selain wujudnya yang berada di sisinya, itu artinya tetap mempunyai batasan, ya, mempunyai batasan. Sementara kita mengatakan bahwa wujud Tuhan adalah wujud tidak terbatas. Ya. Kalau dia wujud tidak terbatas, maka tidak ada sisa lagi bagi yang lain dari aspek dia mempunyai kewujudan. Makanya urafa tidak menghitung yang lain itu sebagai wujud, tapi menghitungnya sebagai manifestasi atau tajalli wujud hak subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
apabila wujud itu tak terbatas, maka keniscayaan sifat-sifatnya juga adalah tidak terbatas. Ya, seperti sifat ilm pada Tuhan adalah sifat yang sempurna dan tak terbatas. Kalau ilmu Tuhan tak terbatas, ya seperti itu juga. Maka tidak ada yang lain, ilmu bisa ada di sisinya, menyandingkan dirinya dengan ilmu Tuhan. Tidak seperti itu. Jadi semua ilmu yang ada pada Masiwallah atau tajalli dan manifestasinya sekaligus juga adalah tajalli ilmunya. Ya, jadi kalau yang lain dari aspek realitas, tiada lain adalah tajalli dan manifestasi Tuhan, wujud Tuhan. Demikian pula ilmu yang ada pada tajalli ini, pengetahuan dan ma'rifat yang ada pada tajalli ini tiada lain juga adalah manifestasi dan tajalli ilmu Tuhan yang tak terbatas. Jadi demikian istilah orang kis ala hadza. Ya, banyak semuanya seperti demikian sifat ilahi, seperti kuasanya, seperti iradahnya, seperti maha melihatnya, maha mendengarnya, ya, berbicaranya dan lain sebagainya. Jadi semua sifat-sifat Tuhan juga tidak terbatas sebagaimana wujudnya. Nah, setiap yang punya kesempurnaan maka baginya pujian. Jadi kita itu memuji sesuatu karena dia mempunyai kesempurnaan. Sementara setiap pujian adalah bagi kesempurnaan. Dan seluruh kesempurnaan berasal dari hak subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dia satu-satunya kesempurnaan hakiki. Maka hanya baginya hakikat pujian. Semua pujian bagi selainnya adalah aksiden dan majazi. Jadi semua pujian terhadap yang lain pada hakikatnya itu bersifat majazi, bersifat aksiden, tidak bersifat esensi, substansi atau hakiki. Ya, karena yang lain itu tidak mempunyai kesempurnaan pada hakikatnya. Kesempurnaan yang dinisbahkan kepadanya itu adalah tajalli kesempurnaan hak subhanahu wa ta'ala. Jadi semua pujian bagi selainnya adalah aksiden dan majazi. Karena itu seluruh pujian hanya kembali kepada zatnya yang maha sempurna. Inti dari seluruh kesempurnaan adalah wujud. Jadi hakikat dari seluruh kesempurnaan itu adalah wujud. Sebagaimana kalian bisa istilahnya membahas dalam filsafat, ada yang disebut prinsipalitas eksistensi dan prinsipalitas esensi. Manakah sebenarnya yang asli? Wujudkah atau esensi? Nah, dalam pandangan filsafat hikmah muta'aliyah, dan inilah pandangan yang benar, yang hakiki adalah wujud. Yang asli, yang asil adalah wujud. Makanya inti dari seluruh kesempurnaan adalah wujud. Dan setiap kesempurnaan melantunkan namanya Allah, Allah, Allah atau hak, hak. Ya, hak subhanahu wa ta'ala. Setiap nikmat mestilah dengan pujian secara lisan, perbuatan, dan kondisi. Ini kita pernah singgung di dalam pembahasan irfan amali ketika kita membahas makam syukur. Jadi syukur itu ada 3 bentuk. Ada syukur lisan, ada syukur perbuatan, serta ada syukur kondisi. Sebab entitas senantiasa diliputi nikmat dan karunia-Nya, maka mestilah ia selalu dalam kesibukan memujinya dengan lisan, perbuatan, dan kondisi. Kita ini tidak pernah tidak mendapatkan curahan emanasi nikmat Tuhan. Senantiasa mendapatkan. Tak ada sedetik pun atau tidak ada sekejap pun terputus nikmat pemberian Tuhan kepada kita. Makanya ayat suci Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Tuhan, ya padahal kan tidak mampu kalian hitung. Ya. Manusia sesuai hadis qudsi
khalaqallahu Adam ala suratihi. Jadi ada hadis qudsi, khalaqallahu Adam ala suratihi. Artinya yakni Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Ya, berasaskan riwayat ini kita bisa memahami bahwa wujud paling sempurna adalah manusia. Jadi wujud paling sempurna manusia. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Adam sebagai representasi manusia itu atas bentuknya. Jadi dia yang paling sempurna. Di penjelasan ayat maupun riwayat lain bahwasanya Tuhan menciptakan manusia dengan dua tangannya. Ya, dua sifatnya yaitu jalaliyah dan jamaliyah. Yang mana pada penciptaan selain manusia itu tidak disebutkan seperti itu. Tuhan misalnya menciptakan para malaikat dengan satu tangannya. Tuhan menciptakan yang lain dengan satu tangannya. Tapi ketika pembahasan terkait masalah manusia, Tuhan menciptakan dengan dua tangannya. Artinya bahwasanya semua sifat-sifat sempurna itu menjadi potensi untuk bagi manusia. Yakni manusia bisa mencapai secara aktual semua sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Hanya ketika ia istilahnya tidak mencapainya masih dalam bentuk potensi untuk dicapai. Ya. Jadi manusia sebagai entitas atau maujud paling sempurna, dia menerima pencurahan wujud paling sempurna. Sebab itu pengenalan pada nafs dirinya, yakni maksudnya pengenalan manusia pada nafs dirinya, itu merupakan tangga pengenalan terbaik bagi pengenalan hak Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada beberapa tangga untuk mengenali hak Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat-ayat untuk mengenali hak Subhanahu wa Ta'ala. Ada disebut ayat kauniyah, yaitu makrokosmos alam ini, ya, langit, bintang-bintang, bulan, matahari, lautan, sungai, ya, laut, apalagi pepohonan dan lainnya, itu semua ayat-ayat Tuhan, disebut ayat-ayat kauniyah. Nah, ada juga yang disebut ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah ini firman Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan yang tertuang di dalam kitab sucinya. Ada juga disebut ayat-ayat ampusi, yakni diri kita sendiri. Yang mana ayat-ayat ampusi ini, ya, itu merupakan tangga pengenalan terbaik bagi pengenalan hak Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memanifestasi supaya menyaksikan gambaran dirinya dalam kosmos dan Adam. Maksudnya dalam alam dan Adam. Di mana Adam terbuat dari tanah lempung, tapi dia menjadi gambarannya yang sempurna. Yakni Adam meskipun dia berasal dari tanah lempung dari segi apa istilahnya penciptaan badannya, tapi dia juga ya paling sempurnanya maujud karena di situ terdapat ruh ilahi padanya. Seluruh ham dan pujian dalam alam dan seluruh kesempurnaan semuanya untuknya. Semua untuk Tuhan. Karena itu kita jangan berhayal ketika memuji kelezatan makanan, kenikmatan angin bertiup sepoi-sepoi, keindahan bunga yang mekar, kenikmatan menyaksikan air mengalir atau mendengarkan gemerciknya, atau mendengarkan misalnya kicauan merdu burung, ya, dan keilmuan seorang cendekiawan bahwasanya pujian itu untuk mereka. Ya, tidak. Tapi pada hakikatnya semua pujian itu adalah baginya. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Kalaupun kita nisbahkan pujian itu kepada mereka tadi, itu hanya bersifat aksiden dan majazi. Majazi itu artinya metafora. Ya, ini dia bukan hakiki, bukan asli. Yang asli pujian itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ya yang kita sebut indah misalnya, yang kita sebut nikmat itu hanya tempelan-tempelan saja dari hasil tajalli dan manifestasinya. Alhamdulillah, yakni seluruh pujian-pujian
apa saja pujian itu pada hakikatnya adalah miliknya. Sebab Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Di sini lihat ayat suci Al-Quran. Ayat ini tidak mengatakan Allah mencahayai langit dan bumi, yakni ada langit dan bumi kemudian dia mencahayai suatu keterpisahan antara Tuhan dengan alam, ya. Tapi dia mengatakan Allah cahaya langit dan bumi. Jadi semua realitas ini, baik dalam bentuknya langit, bentuknya bumi, bentuknya manusia, itu tiada lain adalah pancaran dari cahayanya, ya. Olehnya setiap keindahan dan kebaikan adalah darinya. Seluruh kesempurnaan bersumber darinya, yakni jelmaan dan manifestasinya. Adapun kekurangan-kekurangan tidak berasal darinya. Jadi kalau kita melihat pada sisi maujud ini atau makhluk ini terdapat kekurangan, pada hakikatnya kekurangan itu tidak berasal darinya. Sesuatu yang mendapatkan perwujudan, maka satu sisinya adalah keberadaan. Karena maujud itu pada hakikatnya selain Tuhan, tajalli ini itu tentunya tidak sempurna. Makanya ketika ia terjelma, ada sisi sempurnanya dan ada sisi kurangnya. Misalnya pohon, dari sisi kepohonan dia sempurna, tapi dia mempunyai kekurangan sebagai kehewanan, ya. Apalagi kekurangan dibanding dia sebagai manusia. Jadi ada sisi kekurangannya, ya, di samping ada sisi kesempurnaannya. Sisi kesempurnaan itu berasal dari Tuhan, tapi sisi kekurangan itu adalah kelaziman daripada dia yang tidak sempurna. Makanya sisi kekurangan itu tidak berasal dari Tuhan. Sesuatu yang mendapatkan perwujudan, maka satu sisinya adalah keberadaan atau kesempurnaan, dan sisi lainnya adalah kekurangan. Sisi keberadaan adalah cahaya, ya. Ini milik Tuhan, sementara kekurangan bukan miliknya. Kekurangan-kekurangan tidak berasal darinya. Ketiadaan-ketiadaan tidak berasal darinya. Yakni apa-apa yang tidak ada itu tidak bersumber darinya. Tidak berlaku pendefinisian bagi tidak ada atau ketiadaan. Yakni tidak ada itu tidak ada yang bisa kita definisikan. Ya, memang karena tidak punya realitas. Apa yang mau didefinisikan terhadapnya? Dia tidak punya realitas. Ya. Selamanya yang didefinisikan itu adalah yang ada. Ya, kita misalnya ada air ini. Air kita bisa definisikan. Ya. Definisi terjadi bagi wujud. Terjadi bagi kesempurnaan. Sementara tidak ada kesempurnaan dalam alam kecuali satu kesempurnaan. Dan itu adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan juga adalah keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya ham dan pujian secara lisan mengikut ham dan pujian yang diajarkan para maksumin alaihissalam. Apakah kita tidak bisa membuat suatu pujian kepada Tuhan yang tidak mengikut pada maksumin? Bisa saja, tidak ada masalah. Ya, kita membuat pujian. Sebagaimana misalnya kita orang Indonesia bisa menggunakan lafaz Indonesia memuji Tuhan. Ya, kita bisa menggunakan bahasa apa saja di dalam memuji Tuhan. Ya, yaitu kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena inilah yang istilahnya mengikut kepada yang diajarkan oleh para maksumin alaihissalam. Ya, jadi kita mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Dan betapa indah serta bagusnya seluruh tasbih dan pujian yang diucapkan adalah yang datang dalam Al-Quran, yang menggambarkan tasbih dan pujian para malaikat dan para nabi alaihimussalam lewat lisan suci hak subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan sendiri misalnya sebagaimana di surah Al-Fatihah yang mengutarakan pujian terhadapnya. Ya, yang mengajarkan kepada kita tentunya cara memujinya yang paling bagus. Ya, makanya Tuhan misalnya dalam surah Al-Fatihah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan.
seluruh alam. Ya, kita bisa mengikuti pujian yang terungkap ini dalam ayat suci Al-Quran, yang mana inilah bentuk pujian yang Tuhan sendiri bahasakan dan kemudian nabinya juga mengutarakannya, mengungkapkannya. Ya. Kalau melihat dari sudut pandang ini kan, setiap entitas misalnya kita menemukan fenomenanya keindahan, kita memujinya itu kan najasi kalau disandarkan kepada entitas itu. Sebenarnya itu pujian itu seluruhnya hanya milik Tuhan. Kalau misalkan kita lihat itu entitas ada kekurangan kayak manusia. Manusia sebagai manusianya dia sempurna, tapi misalkan dari segi fisiknya dia mempunyai kekurangan, tidak melihat sejak lahir. Bagaimana kita menyandarkan kekurangan itu kepada Tuhan yang darinya semua kesempurnaan. Jadi tadi sudah kita jelaskan, kekurangan itu tidak berasal darinya. Jadi yang berasal darinya itu sebenarnya semua wujud, semua keberadaan. Adapun yang kita sebut dia sebagai kekurangan biasanya karena kita nisbahkan pada yang lain. Jadi kita nisbahkan kepada manusia yang punya penglihatan. Ya. Yang sebenarnya kan hakikat manusia bukan sebagai dia mewujud yang melihat, ya kan begitu? Ya. Jadi pada hakikatnya ketika kita melihat kekurangan ini sendiri adalah suatu kelaziman dari suatu proses misalnya yang mana membuat ia tidak mempunyai penglihatan. Ya, seperti misalnya ketika dia di dalam kandungan, ya ada aspek-aspek mungkin tak terpenuhi dari syarat-syarat ketika dia harus menjelma menjadi manusia. Ya, sebagai bayi, ya itu tidak terpenuhi sehingga mempunyai kekurangan ketika lahir misalnya tidak melihat. Itu misalnya yang terjadi kalau dia tidak melihat secara lahir. Tapi ada juga dimunculkan tidak melihat kalau maksudnya terkena misalnya sudah melihat tapi terkena penyakit misalnya. Dulu ada penyakit apa itu ya? Apalagi namanya itu yang cacar, ya, penyakit cacar. Ya, itu penyakit cacar dulu itu ya bisa menyebabkan orang buta. Ya, jadi pada dasarnya hal-hal yang kekurangan ini itu tidak bersumber darinya, tapi kekurangan ini dinisbahkan kepada sesuatu itu sendiri, yang mana syarat-syarat bagi keberadaan dinisbahkan terhadap yang lain dia tidak mempunyai. Ya, jadi Tuhan tidak mewujudkan buta, ya. Tuhan mewujudkan yang ada. Ya, tapi karena kekurangan syarat-syarat maka ia misalnya menjadi buta. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa terjadi kekurangan? Ya ini harus lagi ditinjau mulai misalnya dari aspek orang tua, apa kekurangan dan lain sebagainya. Jadi segala kekurangan itu tidak bersumber dari Tuhan. Dan kekurangan itu juga sebenarnya dia dikarenakan dinisbahkan pada yang lain. Coba sekiranya semua manusia adalah buta, tidak menjadi kekurangan. Kan begitu? Ya. Ya. Sekiranya semua manusia buta, ya tidak menjadi kekurangan. Sekiranya semua manusia misalnya tidak punya satu jari tangan, ya tidak kekurangan. Misalnya, kenapa kita mengatakan biawak tidak punya kekurangan, padahal 4 itu jari-jarinya biawak? Toh? Ya, coba perhatikan biawak. 4 jari-jarinya, dia tidak kekurangan dikatakan karena semua biawak ya adalah 4 tangannya, 4 jari-jarinya. Ya. Ya, cacing misalnya tidak punya mata, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia dikatakan kekurangan karena dinisbahkan pada yang misalnya lebih sempurna. Ya. Nah, tadi kita sudah sampai di mana? Ya, jadi dengan itu seseorang secara panutan kepada para nabi dan para malaikat alaihissalam, lisan dan zikirnya
bertasbih dan bertahmid, memuji serta menyucikan zat hak subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pandangan filosof itu terbagi dua itu masalah ketiadaan dan kekurangan, ya, dalam alam. Ada yang memang mengatakan dia ada tapi jumlahnya sedikit, yang banyak adalah kebaikan. Pada hakikatnya kekurangan, keburukan, ya, itu jumlahnya sedikit, yang mana kalau dia yang sedikit ini tidak ada, pada hakikatnya tidak akan ada sistem alam yang sempurna. Jadi dia adalah sesuatu yang mesti ada, seperti itu. Tapi ada juga berpandangan bahwa ya kekurangan itu sebenarnya adalah ketiadaan. Jadi dia istilahnya hanya sifatnya dia itu karena dinisbahkan pada yang lain, ya, sehingga dia dipandang ada. Sebenarnya dia adalah ketiadaan. Ada dua pandangan seperti itu dalam filsafat. Nah, kita selanjutnya alhamdulillahi munazzilul hikam. Jadi tadi itu baru alhamdulillah kita bahas. Sekarang kita alhamdulillahi munazzilul hikam. Segala puji milik Allah yang menurunkan hikam. Hikam itu jamak dari kata hikmah. Jadi hikam adalah hikmah-hikmah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hikmah-hikmah. Penurunan dari sisi Tuhan mempunyai dua bentuk, yaitu penurunan sekaligus dan penurunan secara bertahap. Kalau istilahnya penurunan sekaligus itu dab'i. Kalau bertahap itu yakni tadriji, yakni berangsur-angsur. Al-Quran mempunyai dua bentuk penurunan pada diri Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam. Ayat seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya, maksudnya Al-Quran pada malam Qadar. Dan ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam mubarakah, itu mengisyaratkan tentang bentuk penurunan sekaligus. Jadi dalam tinjauan ahli tafsir kita juga, para mufassir kita mempunyai tinjauan bahwa Al-Quran itu mempunyai dua bentuk penurunan kepada nabinya. Ada penurunan daf'i, yaitu sekaligus, dan ada juga penurunan secara tadriji, yakni berangsur-angsur, yang berlangsung selama 23 tahun masa kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang seperti wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila, yang artinya dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Itu menunjukkan penurunannya secara bertahap dan berangsur-angsur. Jadi kata inzal, jadi kita lihat ada dua bentuk kata di sini. Ada kata anzalnahu dan ada kata nazzalnahu. Kedua kata ini artinya menurunkan, baik itu anzalna dan nazzala artinya sama-sama menurunkan. Ya, tapi inzal adalah penurunan secara sekaligus. Sementara tanzil adalah penurunan secara berangsur-angsur. Ya, ini tinjauan tafsir. Dengan pendekatan ini, maka dapat dipahami jika wahyu Al-Quran mempunyai dua bentuk penurunan kepada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Al-Quran juga mempunyai dua bentuk kedudukan. Ya, pertama pada Lauh Mahfuz di sisi Tuhan dalam bentuk ilmu laduni, sebagaimana ayat jelaskan, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Jadi ini juga kata ladun itulah dalam istilah urapa kemudian disebut sebagai ilmu laduni, yakni ilmu yang tidak diperoleh lewat proses belajar, tapi ia karena kebersihan kalbu, maka ilmu itu memancar pada kalbu yang bersih. Jadi dia istilahnya diperoleh secara tazkiyah nafs. Ya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah. Ladun sendiri artinya sisi. Dari sisi Allah,
yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu ada pada ummul kitab. Ladaina, laduni, ladaina ini sama saja. Ladaina di sisi kami la aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ummul kitab. Maksudnya juga ummul kitab itu adalah lauh mahfuz. Jadi nama ummul kitab sama juga dengan lauh mahfuz. Ya, di sisi kami ladaina benar-benar tinggi dan penuh hikmah, la aliyun hakim. Nah, jadi ini mengisyaratkan Al-Quran yang berada di sisi Tuhan. yakni sebelum dia terjelma dalam bentuk ya sekarang yang kita sebut sebagai Quran ini, kitab Al-Quran ini, ya. Dan kedua dalam bentuk berbahasa Arab. Sebagaimana ayat isyaratkan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Jadi Al-Quran, ya, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Sebab kalau dia Al-Quran tidak berbahasa Arab atau salah satu bahasa yang dipakai manusia, yakni hanya dalam bentuk maknawinya saja, ya tentu tidak semua orang bisa capai. Tidak semua orang bisa jangkau. Ya, hanya sedikit sekali orang bisa peroleh, ya. Tapi ketika dia sudah dalam bentuk bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Dengan bahasa Arab kita sudah bisa menjangkaunya, kita sudah bisa membacanya. Kita dengan perantaraan itu kita sudah bisa memahaminya. Disinilah sebenarnya bahwasanya karena kita orang Muslim, kitab suci dan pedoman hidup kita Al-Quran, maka mestinya kita memahami makna Al-Quran. Ya, karena dia berbahasa Arab, ya mestinya kita ya belajar bahasa Arab. Meskipun ada terjemahan, sekarang Al-Quran sudah diterjemah misalnya dalam berbagai bahasa. Ya, sudah ada bahasa Jepang, hatta bahasa Jepang sekarang sudah ada. Ya, ada orang Jepang yang sudah menerjemahkan Al-Quran berbahasa Jepang. Kalau berbahasa terjemahan Cina, Mandarin mungkin lebih dahulu daripada bahasa Jepang. Entahlah. Karena umat Islam yang atau orang Cina beragama Islam itu banyak sebenarnya, lumayan banyak orang Cina beragama Islam itu. Ya. Tapi orang Jepang beragama Islam itu sangat sedikit. Ya, bahkan bisa dikata baru akhir-akhir ini misalnya ada orang Jepang yang masuk Islam. Ya, mungkin adalah dulu-dulu misalnya, tapi kemudian tidak ya tersebar hingga kemudian mati habis misalnya seperti itu. Ya, tapi Cina bahkan lebih duluan sebenarnya itu didatangi agama Islam ketimbang Nusantara. Ya, jadi ada seperti itu ya. Pandangan bahwa Cina itu lebih dahulu didatangi Islam daripada Nusantara, Indonesia maksud saya. Ya, cuma di Nusantara Islam mendapatkan penyebaran dengan baik. Nah, ini juga yang membuat aneh misalnya orang-orang di luar daripada Indonesia. Coba kita lihat ya. Kepulauan taruhkan Nusantara dulu itu kan meliputi berbagai negara yang ada juga sekarang namanya seperti Malaysia misalnya dan lainnya. Ya. Tapi kita lihat Islam itu penyebarannya di wilayah Asia Tenggara itu pada misalnya Indonesia, Malaysia, Brunei dan sedikit Thailand. Itu penyebaran Islam, ya. Jadi cukup aneh misalnya Indonesia itu bisa beragama Islam sementara juga di sekelilingnya itu seperti Vietnam, Myanmar, ya, kemudian Laos, Kamboja, Thailand, ya. Kalau Filipina beragama Kristen akibat penjajahan daripada Spanyol dan Amerika, ya itu Filipina. Portugis, Spanyol, Amerika menjajahnya kalau tidak salah, ya, sehingga Filipina itu terkristenkan. Kemudian Singapura sebagian juga. Ya, jadi orang aneh gitu lihat. Tapi coba lihat ke timur, Korea, Jepang, ya.
itu tidak beragama Islam, negara-negara seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi, jadi nanti Al-Quran berbahasa Arab, ya baru kita bisa mengerti, baru manusia bisa mengerti pada umumnya. Kalau tadinya dia di sisi Tuhan, ya di Lauh Mahfuz atau di Ummul Kitab, ya itu tidak terjangkau oleh akal, pikiran, dan pemahaman manusia. Yang bisa sampai ke sana adalah penyaksian oleh para orang-orang suci, para anbiya dan para wali-wali suci. Kedudukan pertama tidak menunjukkan bahasa apapun sama sekali dan di luar persepsi akal manusia, dan kedudukan kedua berbahasa Arab supaya dapat terpahami dengan baik oleh manusia. Kita berkhayal bahwa untuk mendapatkan emanasi ma'rifat dari Tuhan adalah sekaligus bagi setiap orang. Jadi kita mungkin berkhayal bahwa kita mendapatkan pancaran, curahan ya dari Tuhan secara sekaligus. Tidak, bahkan kebanyakan manusia tidak sanggup. Jadi kita tidak sanggup itu menerima sekaligus curahan Tuhan. Ya, sangat banyak perkara yang apabila satu kali dan sekaligus diturunkan kepada kalbu seseorang, maka orang tersebut tak sanggup menyerapnya dan bahkan akan mengalami ketaksadaran. Nabi kita sendiri dituruni wahyu itu ada 3 bentuk. Turunnya wahyu itu ada 3 bentuk. Pertama, yakni turun di balik hijab, ya. Bahkan bisa misalnya seperti peristiwa Nabi Musa itu api yang berbicara, itu di balik hijab namanya. Ada juga wahyu turun dibawa malaikat Jibril alaihissalam. Seperti kebanyakan terjadinya wahyu pada diri Nabi dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ada juga yang langsung kepada Nabi, tidak lewat perantara. Dan itulah yang paling berat diterima Nabi. Ya, sebagaimana kita dapati dalam riwayat, Nabi terkadang keringat dingin kalau mendapatkan wahyu ilahi. Ya, itu kalbu Nabi yang sudah istilahnya mendapatkan keluasan, keeksistensian sedemikian hingga bisa dituruni wahyu. Tapi kalau manusia tidak mempunyai kemampuan seperti itu, ya dia bisa saja tak sadarkan. Ya, ada peristiwa itu, seorang muridnya Imam Ali alaihissalam mendapatkan pengajaran dari Imam Ali alaihissalam, suatu pengajaran dan ma'rifat yang berat dari Imam Ali, tapi selalu minta. Jadi diberitahu lagi, Imam Ali pingsan lagi. Ya. Ketika dia siuman minta lagi, tambahkan lagi Imam. Ya Imam, tambahkan lagi. Diberitahu lagi sama Imam Ali, pingsan lagi. Ya, siuman lagi, dia minta lagi. Sampai pada suatu ketika dia diberitahu pingsan, tidak sadar lagi. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi seperti itu, ya, ilmu itu, ma'rifat itu. Kadang sangat beratnya sehingga membuat kita bisa saja tak sadar. Karena itu mestilah ia mendapatkannya secara bertahap dan berangsur-angsur melewati siang dan malam hari. Akan tetapi dapat saja terjadi pada diri seseorang tidak secara bertahap mendapatkan emanasi ilahi. Pada saat ia memiliki potensi, maka ia akan mendapatkan sekadar itu emanasi dari Tuhan. Setiap orang dan setiap maujud sekedar daya serap dan potensinya akan meraih emanasi dan curahan ma'rifat dari Haq Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh apa ia murakabah dirinya di sirat mustaqim sehingga mencapai kesucian dan kebersihan diri, sejauh itu ia punya potensi untuk mencapai makam di sisi Tuhan. Dan sejauh makam ia sampai di sisi Tuhan, seukuran itu potensinya untuk memperoleh emanasi atau curahan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila kita ingin mencapai maqam indallah, mestilah berada di sirat mustaqim suluki. Ya, ini bagi yang sudah melewati pengantar irfan, kita sudah pernah jelaskan ada yang disebut sirat mustaqim wujudi, ada yang disebut sirat mustaqim suluki.
Sirat mustaqim suluki ini ya tidak semua orang menjalaninya. Hanya orang-orang tertentu saja yang menjalani sirat mustaqim suluki. Dalam artian kita mestilah menjaga seluruh dimensi lahir dan batin diri kita. Memelihara badan dan ruh kita. Serta menjaga seluruh perbuatan dan ucapan kita dalam sirat mustaqim ini. Dari sisi lain, Tuhan adalah Maha Pemberi. Tuhan tak akan menahan pemberian dan karunia-Nya pada maujud yang punya potensi mendapatkannya. Jadi ada ayat suci Al-Quran itu menggambarkan seperti ini. Jadi Tuhan itu menurunkan hujan. Ya, maka mengalirlah air hujan itu pada lembah-lembah, di mana lembah-lembah ini sesuai dengan kadarnya ia menerima curahan aliran hujan gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini semua untuk mendapatkan berbagai rahmat, berbagai ilmu, berbagai ma'rifat, berbagai rezeki dan lain sebagainya itu sesuai dengan potensi yang kita bagi. Ada orang datang membawa satu cangkir, ya dia diberi Tuhan satu cangkir. Ya ini istilahnya dia hanya mendapatkan satu cangkir. Meskipun ya emanasi Tuhan itu tak terbatas, tercurahkan. Tapi karena dia hanya membawa satu cangkir, ya satu cangkir saja terisi baginya. Ada yang membawa misalnya baskom, ya lebih banyak dia bisa dapat. Ada orang membawa sungai misalnya, ya jadi dia punya potensi sungai, ya dia mendapatkan seluas sungai curahan dari Tuhan. Ada yang membawa misalnya seluas lautan, ya misalnya para wali Tuhan misalnya. Jadi dia mendapatkan curahan berkah ma'rifat dan berbagai karunia Tuhan, ya seluas apa yang dia sediakan. Ya, oleh sebab itu makanya di dalam metode mendapatkan pengetahuan dalam falsafah Suhrawardi dan falsafah hikmah muta'aliyah, ya penyucian diri itu juga salah satu faktor untuk mendapatkan ma'rifat. Semakin bersih kalbu, maka semakin dia bisa mendapatkan curahan ma'rifat lebih besar. Ya, jadi dari sisi lain Tuhan adalah Maha Pemberi. Tuhan tak akan menahan pemberian dan karunia-Nya pada maujud yang punya potensi mendapatkannya. Seperti Ibnu Arabi, Syekh Akbar Ibnu Arabi, karena dia punya potensi kalbu mendapatkan curahan ma'rifat, ya istilahnya lebih luas, maka dia diberilah fususul hikam oleh istilahnya Allah Subhanahu wa taala lewat perantara nabinya. Ya. Nanti kita akan baca itu. Tuhan akan memberikan ilmu dan ma'rifat kepada siapa yang dikehendakinya. Hanya Dia yang Jawad, Wahhab, dan Razak. Ya, jadi jangan kita cemburu kepada orang Cina atau kepada orang yang non-Muslim. Dia diberi rezeki banyak. Ya, dia memang menyediakan potensi untuk mendapat rezeki lebih luas daripada yang kita siapkan. Ya, dia menyediakan, ya misalnya, ya istilahnya sangat luas lah. Kalau kita kan cuma membawa ember misalnya untuk dapat rezeki, ya seember kita dapat. Ya, kalau mau dapat rezeki juga yang banyak, ya sediakan juga seluas mungkin. Ya. Seorang hamba akan sampai pada suatu makam yang mana ia akan menyaksikan perbuatan seluruhnya bersumber darinya. Jadi suatu tahap, suatu makam, ketika dia sampai pada makam itu, dia akan menyaksikan bahwa semua perbuatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cahaya semua berasal darinya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Semua maujud tidak memiliki kesatuan yang independen. Jadi tidak ada maujud itu mempunyai dirinya dalam bentuk independen. Ya, semuanya bersumber darinya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan, seluruh keindahan dan seluruh kekuatan kembali kepadanya. Seluruhnya kembali kepada hakikat yang tunggal. Nah, saya kira waktu sudah ini cukup kita gunakan. Kalau kita memasuki akan panjang lebar lagi, yaitu Munazzilul Hikam ala Qulubil Kalim. Tapi Munazzilul Hikam ini mungkin bisa kita bahas, tidak terlalu panjang. Ya, nanti setelahnya itu yang kita akan ini. Jadi Munazzilul Hikam, menurunkan hikmah-hikmah. Hikmah adalah surga
Hikmah adalah kesempurnaan. Hikmah adalah kebahagiaan. Tuhan berfirman, yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Tuhan itu memberikan hikmah pada orang yang Dia kehendaki. Di sini juga ada kadang menerjemahkan seperti ini, yu'til hikmata mayyasha. Jadi Tuhan memberi hikmah, mayyasha yakni orang yang menghendaki hikmah. Jadi mayyasha dia yasa'nya itu berbuatnya itu yasa'nya itu kepada orang yang menghendaki hikmah. Jadi yu'til hikmah yang pertama adalah Tuhan, Dia memberi hikmah. Mayyasha pada orang yang menginginkan hikmah. Ada yang memaknai seperti itu. Tapi ada juga yu'til hikmata mayyasha, Tuhan yang memberi hikmah pada orang yang Dia kehendaki. Ada juga seperti itu. Yasa'nya itu Dia kembalikan kepada dia yang kehendaki, yakni Tuhan pelakunya juga. Ya. Sepertinya juga makna pertama istilahnya tidak jauh dari kebenaran. Yakni yu'til hikmata, jadi Tuhan memberi hikmah, mayyasha, yakni orang yang menghendaki hikmah. Kalau orang yang tidak menghendaki hikmah, ya Tuhan tidak berikan hikmah. Karena Dia sendiri yang membelakangi hikmah. Dia tidak menyediakan dirinya untuk mendapatkan hikmah. Ya, seperti itu misalnya. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ya telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi hikmah itu adalah sesuatu pada dasarnya ya kebaikan, adalah surga, adalah kesempurnaan, adalah kebahagiaan. Dan siapa yang mendapatkannya ya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang yang mendapatkan kebaikan adalah orang yang diberikan emanasi hikmah. Yang mana ilmu dan ma'rifat dalam hal ini adalah manusia itu sendiri. Ya. Ini sesuai dengan kaidah kesatuan akil dan makhluk. Jadi yang ilmu dan ma'rifat dalam hal ini yaitu manusia itu sendiri. Ya. Jadi pada hakikatnya terjadi kesatuan ya yang disebut dengan akil dan ma'akul, alim dan ma'lum, ya, yang mengetahui dan diketahui, terjadi kesatuan. Sebenarnya kita ini kan ilmu kita itu, ilmu husuli kita hatta itu terjadi kesatuan. Ya, ini misalnya teh, ya. Yang hadir pada saya kan cuma gambaran teh ini di benak saya. Saya tidak terjadi kesatuan dengan teh yang di luar ini, ya. Tapi gambaran yang hadir di benak saya teh itu terjadi kesatuan dengan diri saya. Yakni gambaran itu sendiri tiada lain adalah terjelma di dalam nafs saya, tersatukan dengan diri saya, ya. Jadi sebenarnya ilmu itu adalah kesatuan antara alim dan ma'lum. Ketika manusia mendapatkan pengetahuan syuhudi, apalagi pengetahuan syuhudi atau huduri, maka ia akan melihat realitas kosmos dengan jiwa atau nafs. Ia akan menyaksikan nama-nama dan sifat-sifat ilahi serta membaca kitab tadwini, maksudnya Al-Quran, dan kitab takwini, yakni kosmos, alam. Ketika kita murakabah diri kita dan menjaganya. Jadi irfan dalam Fususul Hikam itu dia tidak hanya pembahasan nazari saja. Jadi dia kadang naik, susah, kadang dia juga menurun, mudah dicerna, dan lainnya. Sebab terkandung juga aspek-aspek amaliyah di dalam kitab itu. Jadi ketika kita murakabah diri kita dan menjaganya dengan adab-adab syariat, maka ucapan Allah-Allahnya akan mendapatkan labbaika pendengaran. Jadi setiap kita mengucapkan misalnya Allah, Allah, ya ilahi, sebenarnya dijawab Tuhan. Cuma kita yang tidak punya pendengaran untuk mendengarkan jawaban Tuhan. Sama misalnya, ya. Ketika kita mengatakan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita kirimkan salam kepada Nabi. Nabi bukan seperti kita yang seke, ya. Kalau misalnya orang yang salami kita tidak disuka, kita tidak jawab ki. Ya, jadi setiap salam yang datang pada Nabi, datang dari orang yang salat, pada hakikatnya Nabi jawab. Cuma yang bisa dengarkan yang punya pendengaran ma'nawiyah, yang bisa mendengarkannya. Dan ada kisah seperti ini. Jadi
istri Allamah Tabatabai itu sangat istilahnya cinta kepada karena pernah Allamah Tabatabai hidup di Najab, jadi senantiasa ziarah ke makam Amirul Mukminin. Ya. Tapi ini terkait masalah Imam Hussein kalau tidak salah. Jadi istri Allamah mengucapkan salam, sebenarnya disambut salamnya tentunya, tapi yang mendengarkan adalah Allamah Tabatabai jawaban salamnya, ya, karena dia yang mempunyai istilahnya pendengaran maknawi. Entahlah apakah istrinya itu mendengarkan dalam itu, tapi dalam kisah itu Allamah menyatakan bahwa istrinya sedemikian rindu, dia mengirimkan salam dan dijawab, dan saya mendengar jawaban salam tersebut, ya. Jadi seperti itu, ya. Setiap niat, perbuatan dan perkataan seseorang tidak ada yang sia-sia. Nah ini, jadi setiap niat, perbuatan dan perkataan seseorang tidak ada yang sia-sia. Ini tidak hanya berlaku pada yang baik, yang buruk seperti itu juga dia tidak ada yang hilang. Jadi semuanya itu tidak ada yang hilang, ya. Semuanya memberikan efek dan membentuk wajah dan warna pada dirinya. Orang bahagia adalah orang yang mengarahkan jiwanya perhatian kepada alam malakut dan alam quds, alam jabarut, sehingga mendapatkan pengetahuan terhadap rahasia-rahasia dan hukum-hukum seluruh entitas alam atau seluruh realitas alam. Orang seperti ini ia ada di antara masyarakat dan juga tidak ada, ya. Secara lahiriah ia bersama manusia, tapi kalbu dan batinnya sibuk dengan kekasihnya, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu adalah asing, dan berbahagialah orang yang asing seperti Luqman Hakim. Ia adalah hakim dan kalbunya tempat hikmah serta ucapannya penuh hikmah. Hikmah adalah surga dan kebahagiaan, karena itu berbahagialah orang yang kalbunya tempat hikmah. Saya kira sampai di sini dulu kita punya pembahasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seluruh manifestasi yang ada di alam semesta itu adalah manifestasi Tuhan, bahasanya manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai pendekatan Syekh Nasir, dia mengatakan menyakiti ciptaan sama dengan menyakiti penciptanya. Misalnya dalam kisah yang Malik, yang ketika makanan itu diambil, Imam Malik tidak berani mengambil makanan itu kalau tidak salah, ya, karena itu haknya semut itu. Nah, bagaimana dalam konteks misalnya contoh yang mungkin biasa kita lihat dalam fenomena sehari-hari, bahwa ketika misalnya kucing itu mengambil makanan kita, nah kemudian kita memukulnya, atau semut itu memasuki makanan kita, kemudian kita coba untuk apakah diracun misalnya, bagaimana dalam konteks itu, Ustaz? Karena ada aksiologi kan, bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempat itu. Nah, itu pertanyaan pertama dulu. Jadi pada dasarnya memang istilahnya tinjauan warafanya itu, tinjauan irfaninya, ya, tinjauan nama ar-Rahmannya Tuhan, ya, bahwa semuanya pada hakikatnya ya haruslah diperlakukan dengan penuh rahmat, ya, penuh kasih sayang. Itu tinjauan irfaninya. Kalau kita bisa sampai pada kedudukan ya seperti itu. Di dalam fikih, yang mana fikih ini bisa disebut batas minimal lah manusia bisa dalam perbuatannya, ya, itu ada misalnya membolehkan binatang-binatang khusus bisa kita jauhkan dari diri kita. Tapi kalau seperti misalnya kucing tadi mengambil makanan, ya mungkin sepantasnya memang jangan dipukul. Kalaupun mau ya ambil kembali makanannya, ya. Itu anunya istilahnya.
Ya, dia kan tidak memukul kita sehingga kita harus pukul, nah, kan begitu. Dia tidak menyakiti kita, kenapa kita mau sakiti dia? Hanya makanan kita, ya kita ambil saja. Misalnya makanan kita kalau misalnya kita bakhil untuk kasih ki. Tapi kalau kita mau ya persilahkan saja kucing ambil, tidak usah lagi diapai. Ya. Yang paling penting istilahnya supaya tidak dia lain kali mengambil makanan kita, ya kita yang harus menjagai makanan kita. Pakai tutup lah atau jagalah dan sebagainya. Jangan kucing masuk di rumah misalnya dan lain sebagainya. Oke, itu satu masalah. Tapi tentang membunuh hewan-hewan tertentu ada istilahnya hewan mu'zi. Hewan yang mu'zi ini yakni yang mengganggu kita. Ya, yang mengganggu kita ini ya bisa dijauhkan dari diri kita. Ya, bisa dibunuh misalnya seperti taruhlah misalnya lipan, ya ular, nyamuk dan lain sebagainya itu mu'zi. Meskipun kalau kita sudah sampai di makamnya Urafa, ya tidak lagi membunuh. Kalau ada nyamuk makan, malah dikasih bilangnya, ambil mie darah saya semua supaya kenyang. Ya, karena kita ini belum sampai di situ dan fikih membolehkan dilakukan dan itu tidak berdosa. Ya, karena dia sudah dibolehkan oleh Tuhan terhadap kita. Tapi kalau kita berkasih kasihan dengan binatang ya istilah ya pasti fadilahnya sangat tinggi sekali. Tapi ya tidak sampai ke makam itu, belum bisa istilahnya menahan gangguan-gangguan binatang. Nyamuk misalnya, baru kita dia menempel, baru melewat di telinga. Ya, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau seperti misalnya sudah ini, ya Imam Ali, ya Imam Ali memang ya istilahnya manusia sempurna. Ya, manusia sempurna itu pada hakikatnya segala sesuatu itu lewat dia bertajalli sesuatu itu sampai kepada makhluk. Makanya Imam Ali dia tidak akan merebut lagi ya istilahnya remah roti yang ada di mulut semut, ya dia tidak akan mengambil lagi, ya dan seterusnya. Artinya dia tidak akan inikan hewan-hewan. Jadi insya Allah kalau kita sesuai dengan kadar pengetahuan dan ma'rifat kita terhadap makhluk ilahi, ya insya Allah akan seperti itu tingkatan kasih kita kepada semua makhluk. Makanya dalam kisah para nabi itu ada yang misalnya menolong semut, berbicara dengan semut, ya dan sebagainya itu, ya itu sudah makam yang kita istilahnya belum sampai pada tingkatannya. Tapi kalau kita dengan ilmu husuli bisa misalnya mencegah diri kita untuk tidak menyakiti meskipun dia adalah hewan mu'zi, ya itu juga sudah sangat bagus, sangat bagus sekali. Ya meskipun itu bukan sebuah kedudukan makam diri kita. Kita tidak lagi mau membunuh semut, kita tidak lagi mau membunuh nyamuk dan lain sebagainya. Ya. Jangan Mi, karena ada lagi materi berikutnya. Ini 17 15 Mi. Ya, simpan Mi lagi. Kita mau istirahat sambil ya ada breaknya ini. Nanti kita mulai lagi 17.30 misalnya. Pembahasannya kita. Ya. Sekian.